Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak soleh? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini bertemu dengan Ustazah Jumania atau Ustazah Jum. Hari ini materi kita adalah matematika. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, mari anak soleh-soleha semuanya kita berdoa ya, agar apa yang kita pelajari hari ini mudah kita pahami dan Allah memberikan keberkahan kepada ilmu yang kita dapat ya. Oke anak soleh-soleha semuanya duduk yang rapi. Oke, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah kami ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Ya, oke anak soleh-soleha. Pada hari ini kita akan belajar tentang matematika. Nah, pasti di kelas 1 sudah belajar matematika kan? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di kelas 1. Oke anak soleh-soleha. Untuk materi kita hari ini yaitu tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah. Nah, materinya adalah matematika. Baik anak soleh-soleha. Oke, adapun tujuan pembelajarannya pada hari ini adalah tujuan kita yang pertama adalah dengan diberikan kumpulan kubus lebih dari 100, siswa dapat membaca lambang bilangan sampai dengan 999 dengan tepat ya. Terus yang kedua, dengan diberikan kumpulan kubus lebih dari 100, siswa dapat menyebutkan bilangan yang bersesuaian dengan kumpulan objek. Yang ketiga, dengan diberikan nama bilangan tiap angka, siswa dapat menuliskan lambang bilangan di bagian 3 angka dengan benar. Berikutnya, dengan diberikan gambar kumpulan kubus lebih dari 100, siswa dapat menyebutkan nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan bilangan 3 angka dengan teliti. Nah, kita akan belajar hari ini tentang penyebutan nilai tempat ya. Berikutnya, dengan diberikan lambang bilangan 3 angka, siswa dapat menuliskan cara membaca bilangan 3 angka dengan teliti. Oke, kita akan masuk di membilang banyak benda. Apa ya? Yaitu banyak benda lebih mudah dihitung dengan cara pengelompokan. Pengelompokan dapat dilakukan dengan menggunakan benda atau kubus. Nah, hari ini kita akan menggunakan perhitungan dengan benda atau kubus. Ya, pengelompokan benda, pengelompokan dengan benda ya. Kita akan mengelompokkan. Nah, di sini ada krayon. Nah, di sini ada krayon ya. Nah, krayon ini ada 10 batang. Ada 10 batang krayon. Untuk memudahkan kita menghitung, kita akan mengikatnya menjadi 1 ya. Kita akan ikat dia menjadi 1. Nah, dalam 1 ikat ini dia akan
disebut 10 batang krayon yang diikat. Oke, kita tidak akan menghitung satu-satu lagi, tapi kita akan kumpulkan dalam satu benda, atau kita akan mengikat ya seperti krayon di dalam, dan hitungannya itu adalah 10 batang krayon. Oke, anak soleh-soleha, lanjut. Nah, di sini ada soal cerita. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Ya. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar lebih mudah menghitungnya, anak soleh-soleha? Cara menghitungnya agar lebih mudah yaitu Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Nah, untuk memudahkan, maka Udin bersama Mutiara akan mengumpulkan buku ini yang berada dalam rak menjadi 10 buku dalam tiap-tiap kelompok. Ya. Nah, ini dia. Satu kelompok itu sama dengan hitungannya puluhan. 50-an sama dengan 50. Ngerti? Satu kelompok sama dengan 10-an. Jadi kalau 50-an sama dengan 50. Nah, kita lihat di gambar ya. Di sini ada 5, dalam satu kotak ini ada 5 kelompok. Dan dalam satu kelompok itu terdiri dari 10 ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa setiap kelompok akan dikelompokkan menjadi 10 dalam satu kelompok. Jadi satu kelompok sama dengan 10-an. Di dalam kotak tersebut ya, di dalam kotak tersebut ini di sini ada 10 buku ya. Di sini ada 10 buku. Nah, setiap buku ini, satu kelompok ini ada 10 buku. Di dalam kotak ini semuanya ada 5, berarti dihitung 1, 2, 3, 4, 5, berarti jumlahnya adalah 50 buku. 50 buku. Dan ada satu kotak itu yang jumlahnya hanya 7 buku ya. Di dalam lemari tadi. Jadi pengelompokan dengan kubus. Ya. Oke, pengelompokan dengan kubus. Satu kubus, satu satuan. Kubus satuan jumlahnya 10 digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Ya. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan satuan kubus satuan, ya, ratusan ya. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah seratusan ya. Oke. Membaca dan menulis lambang bilangan. Nah, perhatikan contoh-contoh berikut. Ya, anak soleh-soleha. Ya, ini gambar ini menunjukkan ada 300, terus ditambah 40, ditambah kotak itu ada 5. Ya, sudah dijelaskan tadi dalam satu kotak itu jumlahnya ratusan ya. Jadi karena kotak pertama ada
3 berarti dia 300 kotak. Terus gambar kedua ada 40 kubus. Berikutnya ada 5 kubus. Jadi jumlahnya menjadi 345 kubus. Nah, cara bacanya 345 dibaca 345. Nah, menentukan nilai tempat satuan bilangan. Nah, bagaimana caranya menentukan? 345 terdiri atas 3 itu adalah ratusan, 4 adalah puluhan, 5 adalah satuan. Ya. Jadi 345 sama dengan 3 ratusan ditambah 4 puluhan ditambah 5 satuan menjadi, karena 3 itu ratusan berarti dia ditambah 02. Ya, jadi 300. Karena 4 itu puluhan maka dia ditambah dengan 10. Dan 5 itu adalah satuan jadi dia tetap 5. Ya. Jadi 3 nilai tempatnya itu adalah ratusan, 4 adalah puluhan, 5 satuan. Ya, perhatikan nilai tempat bilangan tersebut ya, anak soleh-soleha. 345. Ya. 5 satuan, nilainya adalah 5. 4 adalah puluhan, nilainya 40. 3 adalah ratusan, nilainya 300. Oke, mengerti anak soleh-soleha? Ya, kita lanjut ya. Setiap angka pada bilangan memiliki nilai yang berbeda tergantung tempatnya. Karena kita sekarang ini menghitung ratusan, berarti apabila ratusan itu nilainya nolnya ada 2, puluhan nolnya 1, sementara satuan dia berdiri sendiri, dia tidak ada tambahan di belakangnya, ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan membaca dan menulis lambang bilangannya. Nah, sekarang diperhatikan ya anak soleh-soleha. Ayo ingat kembali tentang bilangan. Perhatikan contoh berikut. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Dalam satu balok ini, dia nilainya dalam satu balok ini nilainya 100. Ya, karena di sini ada 4 berarti 100, 200, 300, 400. Jadi nilainya 400. Nah, berikutnya di sini ada 4. Di dalam satu kubus ini dia dihitung 10 berarti di sini ada 40. 1, 2, 3, 4 berarti 40 ya. Ditambah 7. Dia akhirnya dihitung menjadi tulisannya 447. Bilangan 447 dibaca menjadi 447 ya. 447. Nah, anak soleh-soleha, di sini kita punya tugas. Tugasnya silahkan dihitung jumlah kubus berikut ini. Yang pertama ini ya, kubusnya ada berapa? Tadi sudah dijelaskan ya. Terus yang kedua, setiap kubus itu ada 10.
Nah, setelah dipisah-pisah itu ada berapa? Oke. Banyak kubus ada dan dibaca berapa? Tuliskan lambang bilangannya. Nah, 246. Lambang bilangannya seperti apa? Ya, tuliskan nama bilangan berikut ya anak soleh-soleha. Berikut yaitu 835. Nama bilangannya silahkan ditulis. Oke, anak soleh-soleha? Semoga semuanya mengerti ya. Iya. Sekian dan terima kasih dari Ustazah. Apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan dijapri Ustazahnya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.